Di sebuah desa yang damai, tibalah saat yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh warga, yaitu hari pelaksanaan pemilihan umum. Raka, seorang pemuda yang tegas dan dikenal sangat adil, ditunjuk sebagai ketua panitia penyelenggara pemilihan umum. Bima, seorang pemuda yang percaya diri dan ambisius, mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah atau eksekutif. Dina, seorang yang cerdas dan peduli terhadap rakyat, juga mencalonkan diri untuk mewakili rakyat di DPR atau legislatif. Calon legislatif, calon eksekutif, dan panitia juga terlihat antusias membahas terkait pelaksanaan pemilihan umum. Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dalam pemilu ini setiap suara kalian sangat berharga. Gunakanlah hak pilihmu dengan bijak, karena kalianlah yang akan menentukan masa depan daerah ini. Dalam pelaksanaan pemilu ini, kami juga mengharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat agar kegiatan berjalan terlebih dan aman. Suasana menjadi semakin ramai. Beberapa warga mulai menyampaikan harapan mereka terhadap pemilu yang akan dilaksanakan. Mereka berharap pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan pribadi. Pak, Kenapa, Bu? berharap karena pemilu kali ini berjalan dengan jujur dan tidak ada kecurangan. Kami ingin pemimpin yang benar-benar peduli dengan masyarakat kecil. Baik, tentu kami sebagai panitia akan berusaha semaksimal mungkin menjaga proses pemilu ini berjalan dengan baik. Di hadapan kerumunan, hadir pula Pak Joko, seorang pengamat politik yang bijaksana. Ia menegaskan bahwa pemilu bukan sekedar seremonial, melainkan wujud nyata demokrasi yang harus dijaga kemurniannya. Suasana menjadi semakin hikmat saat seluruh warga sadar bahwa tangannya lah yang akan menentukan arah pemerintah ke depannya. Baik, sekian semuanya. Memang pemilu bukan sekedar seremonial, tetapi melainkan wujud nyata demokrasi kita. Harus menjaga kemurniannya agar hasil benar-benar mencerminkan keinginan rakyat. Jadi ingatlah bahwa sesuatu suara sangat berharga dan dapat menentukan masa depan daerah kita nanti. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Silakan menuju ke tempatnya masing-masing. Masa kampanye pun dimulai. Dua sosok calon pemimpin maju ke depan untuk menyampaikan gagasan mereka. Dina,
calon wakil rakyat atau legislatif, berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan membuat aturan yang adil. Di sisi lain, Bima yang maju sebagai calon pemimpin eksekutif menawarkan visi pembangunan dan kesejahteraan yang nyata. Mereka berdua bersaing secara sehat, meyakinkan warga bahwa merekalah yang pantas dipercaya. Baik, di sini saya sebagai calon akan berjanji memperjuangkan suara kalian dan bersikap adil, serta saya akan membangun desa ini dengan baik. Bu, bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat kecil? Jadi itu menjadi prioritas utama saya karena kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama saya. Sementara saya akan fokus pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat agar hidup kita semakin sejahtera dan nyaman. Kami berharap janji tersebut benar-benar dilaksanakan. So, kami siap bekerja keras demi kemajuan daerah kita. Sekian dan terima kasih. Di tengah antusiasme itu, ada upaya kotor yang mencoba merusak proses demokrasi. Andi, tim sukses yang terlalu ambisius, diam-diam mendekati Sari, seorang warga yang kritis dan jujur. Dengan suara berbisik, Andi mencoba menyuap Sari, menawarkan sejumlah uang agar mau memilih calon tertentu. Sebentar saja, kalau kau memilih calon yang saya dukung, saya akan memberikan uang tunai yang banyak. Lumayan buat kebutuhan sehari-hari. Tenang saja, ini hanya antara kita saja. Saya tidak bisa menerima ini karena suara saya adalah hak saya, bukan karena imbalan. Orang juga menerima hal seperti ini. Perdebatan kecil itu akhirnya diketahui oleh Pak Joko yang dengan tegas menegur Andi. Ia mengingatkan bahwa politik uang adalah penyakit yang merusak tatanan negara, dan hal itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Sebenarnya itu Andi, apa yang kamu lakukan itu salah. Sebenarnya kamu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Ini politik uang adalah menyakitkan dan merusakkan kewarganegaraan. Jadi kalau semua orang melakukan ini, maka penyakit yang masuk. Maaf Pak, saya terlalu berambisi dan tidak berpikir panjang. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi dan akan mendukung pemilu yang lebih bersih. Hari yang dinanti akhirnya tiba, yaitu hari pemungutan suara. Di tempat pemungutan suara TPS, suasana tertib dan damai. Di bawah pengawasan Raka, warga datang satu persatu menggunakan hak pilihnya. Ya, mari masuk dengan tertib. Jangan terburu-buru. Pastikan kalian mencoblos dengan benar sesuai hati nurani. Jika ada yang belum memahami tata cara pencoblosan, pastikan kalian silakan bertanya kepada panitia. Saya akan mengikuti aturannya setelah ditentukan. Sari pun datang dengan kepala tegak. Ia masuk ke bilik suara, mencoblos pilihan hatinya dengan bebas dan rahasia, tanpa rasa takut dan tanpa imbalan apapun. Ia membuktikan bahwa rakyat yang cerdas adalah rakyat yang memilih berdasarkan hati nurani. Berdasarkan hasil dari perhitungan suara yang sah, Saudari Dina terpilih menjadi anggota legislatif, membuat undang-undang, serta Bima terpilih menjadi pimpinan eksekutif yang menjalankannya. Semoga mereka dapat bekerja sama demi kepentingan rakyat bersama. Pak Joko pun kembali memberikan penjelasan yang berharga. Ia berkata bahwa kini negara memiliki dua kekuatan besar, yaitu legislatif
yang akan membuat undang-undang dan mengawasi, serta eksekutif yang akan menjalankan roda pemerintahan. Keduanya harus saling melengkapi dan bekerja sama dengan baik demi kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Baik semuanya Bapak Ibu, di sini saya sedikit menyampaikan bahwa sekarang kita memiliki dua kekuatan yang saling melengkapi. Legislatif membuat undang-undang dan eksekutif menjalankan. Semoga mereka bisa bekerja sama dan menjalankan amanah dan kepentingan kita semua untuk masyarakat kita yang ada di sini. Ya mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan dari saya. Saya kembalikan dengan. Di akhir cerita, Dina dan Bima berjanji akan memegang amanah dengan sungguh-sungguh. Baik, terima kasih atas kepercayaan hidup yang diberikan. Saya akan memperjuangkan rakyat. Baik, kami akan memegang amanah ini dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras untuk kemajuan daerah kita. Sari dan seluruh warga pun merasa lega, karena mereka tahu bahwa tugas rakyat tidak berhenti saat mencoblos, melainkan terus berlanjut dengan mengawasi agar pemimpin yang terpilih tetap bekerja sesuai dengan janji. Dari sini kita belajar bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat, dan hanya dengan kejujuran serta tanggung jawab, masa depan negara akan menjadi lebih cerah.